Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka semua yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terima kasih. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya akan diberikan kuasa supaya anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya seminggu ini? Semuanya baik-baik saja kan ya? Hari ini kita akan beribadah lagi kepada Tuhan. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Mari kita bersaat teduh. Kita sudah mendapatkan anugerah yang sangat besar. Anugerah itu adalah Tuhan Yesus yang datang ke dunia dan menjadi juru selamat bagi kita. Kita nyanyikan sangat besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu
yang telah selamatkanku. Hilanglah jiwaku dulu di jalan yang sesat. Kita akan berdoa, semuanya sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini, kiranya Tuhan Yesus menolong kami, biarlah kami dapat memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati dan kami memiliki hati yang siap untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih bangkit berdiri ya. Kalian tahu nggak Allah ada di mana aja? Di gunung ada, di laut ada, di rumah kalian ada nggak? Ada. Terus ada di mana lagi? Di hati kita juga ada, karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Kita nyanyikan Kudaki-daki pakai gerakan ya. Terbang luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang 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 luar angkasa, ku selam 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 dalam samudra, ku dayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Silahkan duduk. Tuhan Yesus tidak hanya beserta kita, tapi Dia juga menghibur kita, bahkan menanggung dosa kita. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Siapa yang hibur hatiku? Siapa hapus air mataku? Siapa yang tanggung dosaku? Hanyalah Tuhan Yesus. Siapa yang hibur hatiku?
kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia, mari kita cari tahu kebenarannya melalui firman Tuhan. Kita nyanyikan Seek Ye First. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia, alleluia. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alleluia. Mari kita berdoa. Semuanya sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh kembali memuji Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, biarlah kami bisa duduk diam, membuka telinga kami, mendengarkan firman Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Kiranya Tuhan juga yang pimpin, yang akan bawakan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang diberitakan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, halo, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Om berharap ya kalian sehat-sehat. Nah, adik-adik semua, hari ini adalah minggu kedua di bulan Desember. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya. Ini sudah bulan Desember minggu kedua. Nah, pada pagi hari ini juga kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tema kita saat ini adalah Yesus adalah Immanuel. Ya, sekali lagi kita akan mengucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Yesus adalah Immanuel. Ya. Nah, bahan Alkitabnya terambil di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Om Foris mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dan kita akan baca secara bersama-sama ya. Sekali lagi Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, adik-adik,
pada pagi hari ini adalah seperti yang Om katakan bahwa tema kita Yesus adalah Immanuel. Sekali lagi kita baca ayat yang ke-23 ya. Ayat yang ke-23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ya, Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, adik-adik semua, pada pagi hari ini dalam pembacaan yang baru kita baca diceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Namun sebelumnya diceritakan bahwa pada waktu Maria, yaitu ibu dari Yesus itu sendiri, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Ya, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Artinya Maria dan Yusuf ini belum menikah. Ya. Dia dikatakan hanya bertunangan tapi telah mengandung dari Roh Kudus. Nah, karena Yusuf ini adalah seorang yang tulus hati, dia orangnya baik, dan dia tidak mau mencemarkan nama baik istrinya di hadapan banyak orang, ya, terutama bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Yusuf, ya? Apa yang dilakukan oleh Yusuf ini supaya nama istrinya tidak dicemar? Yusuf bermaksud untuk menceraikan dengan diam-diam, itu yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, ketika ia mempertimbangkan maksud itu untuk menceraikan Maria, tiba-tiba malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf, ya, dengan mimpi dan berkata, inilah perkataan malaikat itu kepada Yusuf. Katanya seperti ini, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, itulah perkataan malaikat itu kepada Yusuf. Nah, kemudian adik-adik, Maria ini akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus. Dikatakannya engkau menamai dia Yesus. Ya, kehamilan Maria adalah kehendak Allah untuk menggenapi nubuat keselamatan. Ya, dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam 7 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini ya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, dinamakan dia apa? Immanuel. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dalam Matius juga dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Ya, jika saat ini kalian masih bisa beribadah online, semua karena penyertaannya dalam hidup kita. Immanuel hadir baik dalam rumah kita, dimanapun kita berada, karena dia adalah Allah yang beserta kita. Ya, sebab kelahiran Yesus yang disebut dengan Immanuel, Allah beserta kita, kelahirannya dipenuhi dengan tanda-tanda yang ajaib, adik-adik. Ya, bukan tiba-tiba oh dia lahir, enggak. Dia dipenuhi dengan tanda-tanda yang ajaib. Ya. Bahkan Yusuf pun mungkin dia bingung pada saat itu, kenapa ya? Padahal belum menikah, belum bersetubuh, dan kemudian Maria dia melahirkan dari Roh Kudus. Sebab kelahiran Yesus yang disebut dengan Immanuel, Allah beserta kita, kelahirannya penuh, makanya dikatakan penuh dengan tanda-tanda ajaib, dengan tujuan menyelamatkan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Dia. Kita melihat dalam pembacaan kita tadi diceritakan bahwa pada saat itu malaikat menampakkan diri kepada Maria dan menyampaikan firman Tuhan kepada Maria bahwa kelak ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Dan bahkan Yesus lahir dari seorang perawan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki lain, adik-adik semua. Nah, jadi adik-adik semua melalui kelahiran bayi yaitu Yesus sendiri dikatakan Immanuel, artinya Allah beserta kita. Allah dengan datang untuk menyertai kita, untuk menolong setiap kita manusia, untuk menyelamatkan kita, setiap kita yang percaya kepadanya. Ya. Sebab dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Sebagai anak-anak,
kita sebagai anak-anak Allah tentunya memiliki arti atau makna. Sebab Tuhan hadir memberikan kita jaminan bagi setiap orang percaya, memberikan kita pengharapan yang baru. Ya, seperti saat kalian lagi mengerjakan tugas yang agak sulit untuk dikerjakan. Terus apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian mengeluh? Kalian bingung mau ngapain? Atau kalian melakukan apa di saat mengalami suatu kesulitan dalam mengerjakan tugas, ya? Baik kalian yang masih sekolah pada saat ini. Apakah kalian mengeluh? Sebenarnya kalian sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kalian berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mampukan saya, berikan saya kekuatan, berikan saya kepintaran. Untuk apa? Untuk mengerjakan Tuhan ini, mengerjakan tugas ini. Ya, percaya bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan. Ya, Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Ya, dalam setiap kesulitan apapun yang kalian alami pada saat, percaya Tuhan mampukan kalian. Ingat bahwa Allah beserta kita, baik itu kalian yang masih kecil, baik itu Om Foris, bahkan orang tua pun kalian, pasti Allah beserta mereka dan bahkan beserta Om Foris juga. Ya, sebab kelahiran Yesus yang dinamakan Immanuel, yang artinya Allah beserta kita, dia selalu hadir dalam setiap apapun yang kita alami. Ya, maka karena itu tetaplah percaya kepada dia, sebab dia adalah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Ya, walaupun saat ini kalian mengalami kesulitan mungkin dalam mengerjakan tugas dan bahkan mengalami kesulitan tidak bisa bertemu dengan teman-teman sekolah minggu, baik itu di sekolah. Ya, ingat kata Immanuel itu sendiri, bahwa sebab Immanuel berarti Allah beserta kita. Karena Allah beserta dengan kita, tentunya ia akan memberikan kita jaminan dan kekuatan dalam menghadapi masalah apapun yang kita alami. Sebab dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dia Allah yang beserta dengan kita. Ya, karena Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Tuhan tahu segala tentang kita. Ia tahu apa keterbatasan kita, bahkan ia tahu apa yang kita perlukan saat ini, ya, dalam menjalani hidup ini. Namun karena adanya Immanuel dalam diri kita, maka kita tidak perlu takut, sebab ia selalu bersama-sama dengan kita. Ya, hadirnya Immanuel dalam hidup kita tentunya akan memberikan kita suatu pengharapan yang baru. Ketika kita dalam keadaan yang sulit, ia memberikan kita pengharapan akan janjinya dalam hidup kita. Ya, oleh sebab itu hanya dialah yang menjadi sumber kekuatan, sebab di luar dia kita tidak akan beroleh kebahagiaan. Ya, sebab Tuhan hadir dalam diri kita untuk menopang kehidupan kita. Ya, ia memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Tidak hanya kekuatan jasmani, dia juga memberikan kita kekuatan rohani agar kita memiliki iman yang kuat padanya. Kekuatan yang ia berikan tidaklah sebatas sehingga kita selalu beroleh kekuatan yang baru setiap harinya. Nah, jadi adik-adik semua, jika ia tidak hadir untuk menopang hidup kita, bagaimana bisa kita menghadapi hidup yang berat, hidup yang sulit? Tetapi kita bisa menjalankan semuanya itu karena penyertaannya di dalam hidup kita. Ya, maka sebab itu adik-adik semua, Om mengajak kalian semua bahwa jangan takut, jangan pernah khawatir, ya, jangan pernah mengeluh dalam mengalami kesulitan apapun. Dia datang menolong kita. Kelahiran Yesus adalah disebut Immanuel, dia yang menyertai kita dalam apapun yang menjadi kesulitan kita. Oleh karena itu adik-adik jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah mengeluh, tetapi percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah, pada pagi hari ini yang menjadi ayat hafalan kita di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ya, ayat hafalan kita, Om Foris mengajak kita semua membuka Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Ya, kita akan baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga, ya. 1, 2, 3.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Biarlah kelahiran Yesus adalah kebanggaan terbesar bagi kalian maupun Om Foris, ya, bagi kita sebagai anak-anak Allah. Karena kelahirannya kita dapat diselamatkan, ya. Kelahiran Yesus dapat menolong kita, memberikan kita pengharapan-pengharapan yang baru, memberikan kita kehidupan yang baru. Oleh karena itu jangan pernah takut, jangan pernah gelisah, percayalah Tuhan selalu menyertai kita. Untuk menutup kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Om Foris mengajak kita semua untuk menundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau tolong anak-anak-Mu, Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka kemampuan Tuhan dalam menjalani kehidupan yang masih kecil, walaupun mereka mengalami hal-hal kesulitan, mungkin membuat tugas di sekolah. Biarlah Tuhan yang selalu memampukan mereka, biarlah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan mereka, biarlah Tuhan yang selalu memberikan mereka kepintaran Bapa, supaya anak-anak-Mu ini mereka terus melakukan segala sesuatu, baik itu tugas hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau berkati anak-anak-Mu, Engkau berkati orang tua mereka Bapa, dan Engkau berkati guru-guru sekolah minggu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus adalah Immanuel, yang artinya Tuhan Yesus selalu beserta kita dimanapun kita berada. Kalian tahu, waktu kita baca Alkitab, Tuhan Yesus selalu beserta kita supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Maka itu, jangan lewatkan pembacaan Alkitab kita untuk seminggu ke depan ya. Lalu, minggu kemarin, kita sudah belajar lagu baru yaitu Seluas Benua. Sudah pada hafal belum? Kita pelajari lagu ini sekali lagi ya untuk minggu ini. Seluas benua, tinggi setinggi langit, sedalam lautan kasih Yesusku. Ku orang berdosa yang diampuninya, firman yang mengajarku kasih-Nya menyelamatkanku. Jangan lupa berdoa dan baca Alkitab. Tetap semangat, sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.